Assalamualaikum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan infus pada pasien yang membutuhkan terapi cairan. Nah, sebelum saya praktikum, mahasiswa saya sudah melaksanakan tes swab dan saya juga sudah melaksanakan tes swab. Alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, berikut ini adalah tempat infus yang memungkinkan untuk kita pasang, yaitu di permukaan dorsal tangan, di bagian vena superficial dorsalis, vena basalica, dan vena cephalica. Lalu bisa juga kita pasang di lengan bagian dalam, yaitu pada vena basalica, vena cephalica, vena cubital median, vena median lengan bawah, dan vena radialis. Dan yang terakhir bisa juga kita pasang di permukaan dorsal, yaitu di bagian vena cavana magna dan ramus dorsalis. Sedangkan yang ini adalah ukuran advokat. Advokat ini untuk kateter kateter infus yang kita masukkan ke dalam pembuluh vena. Nah, di sini itu ada berbagai ukuran. Ukuran ini tergantung besar diameter vena dari pasien kita. Nah, kalau misalkan pasiennya laki-laki, biasanya besar dari diameter venanya itu beda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu lebih besar. Nah, sehingga kita menggunakan ukurannya yang besar juga. Dan juga ada contoh, misalkan kalau pada anak-anak itu tentu venanya itu diameternya lebih besar juga daripada pasien-pasien neonatus, sehingga ukurannya juga menyesuaikan dengan ukuran pasien kita. Berikut adalah jenis-jenis cairan infus yang bisa kita berikan ke pasien. Yang pertama ada cairan hipotonik yang sifat osmolaritasnya ini sangat rendah, sehingga cairan ini larut dalam serum atau darah. Contohnya ada NaCl 45% dan cairan dextrosa 2,5%. Yang kedua, di sini ada cairan isotonik yang osmolaritasnya mendekati serum. Nah, ini contohnya ada Ringer Lactat dan NaCl 0,9%. Dan yang ketiga ada cairan hipertonik ya, ini lebih pekat. Ini osmolaritasnya tinggi dibanding dengan serum. Ini fungsinya untuk menstabilkan tekanan darah, mengurangi edema. Nah, contohnya ada dextrosa 5%, lalu campuran Ringer Lactat dan dextrosa dan NaCl, produk darah, dan produk albumin. Nah, cairan-cairan ini contoh gambarnya, kita berikan sesuai dengan kondisi pasien kita ya. Jadi cairan yang diberikan itu menyesuaikan kondisi pasien. Oke, ini adalah tips memilih cairan infus. Tentu dalam memberikan cairan infus itu kita harus menyesuaikan kebutuhan pasien kita. Jika pasien kita dalam kondisi harus diberikan resusitasi, maka cairan dengan kandungan kristaloid dan cairan koloid itu tepat diberikan. Gunanya untuk menggantikan kehilangan cairan akut yang berlebih. Tetapi kalau pasien kita itu hanya membutuhkan cairan yang maintenance atau rumatan, itu hanya perlu kita berikan cairan dengan kandungan elektrolit yang tinggi dan kita beri cairan dengan bernutrisi seperti itu untuk memelihara keseimbangan cairan yang ada pada tubuh pasien kita. Jadi kalau kita mau melakukan praktikum infus, itu pastikan kondisi pasiennya itu benar-benar membutuhkan cairan. Yang kedua, kita harus melakukan verifikasi data. Apa itu verifikasi data? Kita pastikan pasien yang akan kita lakukan tindakan apapun ya, itu sudah sesuai. Jangan sampai salah pasien. Misalkan kalian mau masang kateter, harusnya pasien A, ternyata kalian keliru pasien B. Cara memverifikasi data adalah kita harus mengecek data pasien dulu ya, tekan medis pasien dulu, lalu baru kita siapkan alatnya, lalu kita masuk ke pasien, jangan lupa cuci tangan, lalu kita
tutup tirai. Oke. Setelah kita jaga privasi pasien, baru kita ke pasien untuk kontak. Yang kita lakukan di sini, kita melakukan sudah kan tadi verifikasi data, lalu kita cocokkan dengan data pasiennya. Ya, apapun prakteknya pasti prenya seperti ini. Kita coba ya. Selamat pagi, Bapak A, misalnya Bapak Agus. Selamat pagi, misalkan. Gimana Pak kabarnya hari ini? Oke. Nah, perkenalkan ya. Jadi jangan lupa perkenalan diri. Perkenalkan Bapak, saya perawat Sela yang hari ini akan melakukan tindakan pemasangan infus, Pak. Jadi infus nanti itu akan dipasang di tangan Bapak ya. Jadi nanti memang sakit ya Pak ya, tapi mohon ditahan karena Bapak ini banyak kehilangan cairan, jadi harus membutuhkan cairan tambahan gitu. Jadi lewatnya nanti lewat infus. Nanti nggak lama kok Pak, kontrak waktu. Nanti nggak lama kok Pak, nanti sekitar 10 menit ya. Lalu tanyakan ke pasien, apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Apakah ada yang Bapak tanyakan? Jangan lupa beri kesempatan pasien untuk bertanya dan jelaskan runtutan atau tindakan apa yang akan kita lakukan. Sakit apa enggak? Kalau sakit kita bilang sakit. Kalau enggak kita bilang enggak. Jangan membohongi pasien. Kalau itu masukan saya sih, ya kan? Kadang kita ngomong nggak kerasa kok, padahal sakit. Nah nanti dia bisa shock dan akhirnya mungkin ke depan juga bisa trauma, apalagi anak-anak, gitu kan? Nah sudah kita beri kesempatan pasiennya untuk bertanya apa yang ada yang ingin Bapak tanyakan. Tidak ada, misalkan gitu kan. Setuju ya Pak ya? Oke, saya akan siap-siap ya Pak. Cuci tangan lagi. Cuci tangan, baru kita dekatkan alat ke pasien dan kita jangan lupa kata sopan. Permisi ya Pak. Nah, tentu ya. Dan jangan mengekspos tubuh terlalu brutal. Jadi nggak boleh kita buka bajunya semuanya. Ya. Kita tetap harus permisi yang sopan. Permisi ya Pak. Saya periksa dulu tangannya dan saya cari dulu venanya Bapak ya. Seperti itu. Oke. Lalu setelah itu baru kita siapkan alatnya. Yang pertama adalah kita harus pasang perlak. Kenapa kok harus dipasang perlak, Dek? Kenapa? Benar, agar areanya bersih. Lalu agar darah, misalkan kok ada darah keluar itu tidak tercecer. Nah seperti ini, kalau seperti ini posisinya, bapaknya bisa mungkin bapak bisa agak geser ke sana ya Pak. Nah jangan lupa ini ya, kita pasang perlaknya ya. Permisi ya Pak. Nah baru kita pasang perlaknya. Nah nggak usah tergesa-gesa, nggak usah berusaha ya, tenang. Intinya kita harus cari tahu vena, karena mencari vena itu nggak semudah yang ada di pantung. Baru setelah itu kita cari tahu, kita temukan venanya. Nah contoh venanya ini kan, empuk gitu kan, terasa kan. Nanti kalau kita bendung di sini dengan tourniquet wet, vena ini akan semakin menonjol. Karena kan kita bendung darahnya di sini, otomatis darah di sini terbendung, akhirnya semakin empuk gitu ya. Oke, setelah itu baru kita siapkan dulu cairannya ya. Cairannya kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pasien ini butuh NaCl misalkan, baru kita pasang NaCl. Ini saya pakai sarung tangan aja ya, biar aman ya. Sarung tangan bersih ya ini ya. Tangannya sesuai dengan ukuran tangan saya ya. Kalau ini kebesaran juga kalau kita pakai tuh kurang enak. Baru kita pakai. Nah, oke, kita taruh di mana? Bengkok. Sampah kita taruh di bengkok. Nah, kita cek. Infus ini jangan sampai dia itu terkontaminasi
bahan-bahan yang ada di luar. Terus kita buka ini, ya, kita buka. Ini jaga-jaga jangan taruh sampah dulu, taruh sini aja, kan bersih nggak? Baru kita tancapkan di NaCl-nya. Nah, ini nanti akan semua yang ada di infus lab ini tidak ada udara. Kalau ini ada udara, itu bisa menyebabkan emboli. Emboli itu udara yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi itu harus kita waspadai. Jangan sampai ada udara atau plak yang ada di sini. Caranya gimana? Ya kita buang. Oh, kita buang. Tuh, sudah nggak ada udara kan? Nah, seperti ini. Ya. Baru tutup aja tadi ya. Baru kita tutup dulu. Kita taruh sini. Nah, aman. Gitu ya. Kita siapkan. Setelah kita siapkan, baru kita ke pasien. Di pasien kita siapkan alatnya. Jangan lupa kita swab. Bengkok kita dekatkan ya dek. Jadi kalau kita ada apa-apa bisa dekat pasiennya. Oke, kita fiksasi dulu. Permisi ya Bapak ya. Saya akan tahan ya. Ini agak sedikit sakit ya Pak ya. Mohon ditahan. Jangan lupa komunikasi ke pasien ya. Nah, ini pakainya. Pakainya di mana ini? Berarti kalau kita pakai melakukan infus di sini berarti kita pakainya di sini, ya, bukan di sini, ya, enak di sini. Pokoknya bendungnya agak deketan gitu, ya. Baru kita bendung. Setelah kita bendung, baru kita swab. Buang. Kita swab area yang akan jadi swabnya itu memutar ya dari dalam keluar. Contohnya kayak gini. Jadi kalau udah diswab sekali nggak boleh diswab kosong-kosong gitu. Ya balik-balik lagi bakterinya. Ya. Jadi gini, ini keluar sirkuler, gitu. Ya. Coba contoh lagi. Baru kita buang gitu ya. Baru sudah kita benteng seperti ini. Oke. Jangan dibuang dulu. Nah, ini tuh pengalaman ya dek ya. Kita harus tahu triknya ya. Triknya intinya kita harus pakai feeling. Semakin kamu sering melakukan ini, semakin kamu ahli ya. Jadi kupu-kupu yang ada di sini ini adalah pegangan kamu. Oke, jadi ini adalah kateter. Yang masuk itu bukan jarumnya. Kalau kemarin ada kasus viral yang anak-anak yang perawatnya dipukulin itu, ya itu kan ngomongnya jarum infus, jarumnya ada di tubuh anak saya. Nggak ada jarum di tubuh itu. Ya, jarum ini itu membantu masuknya selang kateter infus. Setelah itu ya ini dibuang. Oke. Ya, ini itu steril banget. Sekali ini kamu pegang, buang. Jangan sampai ini kepegang kamu, ya. Jadi ini itu steril. Ya, sekali kamu pegang nggak boleh dipakai lagi. Ini tutupnya. Lalu di sini itu ada selang ya. Nah, ini jarum nanti akan kamu buang. Seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini ada kupu-kupu untuk memegang. Jadi masuknya seperti ini. Seret. Gitu ya. Nah, ini selang ya. Jadi kalau ini dibuka, ini itu selangnya masuk ke tubuh, lalu jarumnya keluar.
Nah, ini kateter infus. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita instruksikan ke pasiennya. Misalkan posisinya Bu Sela se-PW mungkin sih ya. Kalau ada kursi di sini ya nggak apa-apa, duduk aja ya. Jadi intinya se-PW mungkin. Kalau nggak ada ya pokoknya intinya kita sopan lah ya. Permisi ke pasiennya. Lalu kita dekatkan. Nah, ini itu namanya venflon dek ya. Ini itu bisa kamu puter, bisa kamu lepas, nggak boleh dibuang. Fungsinya untuk apa? Untuk segera kita tutup sebelum kita sambungkan ke selangnya, gitu ya. Nah, berapa derajat kira-kira kita masukkannya? Ya, 5-an derajat, 10, 8, terus kita turun. Jadi ini tuh feeling. Kita taruh sini dulu. Baru nanti ini ya, turniketnya tadi kelamaan ya. Tadi kan Bu Sela menjelaskan ngomong panjang lebar, jangan lama-lama. Nanti membiru bahasanya ya. Jadi ini itu kita pasang, setelah kita tahu benangnya di sini, lalu segera kita masukkan. Nggak boleh lama-lama. Permisi ya Pak, saya masukkan jarumnya. Ini sedikit sakit. Nah, sederajatnya segini ya Dek ya. Nah, udah kita swab ya tadi ya. Nah, baru kita turunkan. Nah, kalau sudah empuk, kalau udah seperti ini ya kan, ini nggak usah khawatir, nggak akan keluar darahnya. Baru kita cek. Nah, kita cek ininya Dek. Nah, kalau di sini biasanya itu keluar darah deh, ya. Udah keluar darah berarti udah bener. Darahnya dari sini masuk, seret, ini keluar. Kayak yang di videonya kemarin itu. Baru kita masukkan selangnya pelan-pelan. Masukkan pelan-pelan selangnya, lalu kita geret ininya, seret, jarum, gitu ya. Kita geret jarum begini ya nggak apa-apa deh. Baru kita tutup venflon dulu. Segera kita tutup. Nah, jangan lupa buka ini. Nah, oke, kita pakai infusnya ya. Yang dilepas jarumnya loh ya, bukan gini terus jarumnya dimasukin ya. Jadi kan ini masih pertama ya, jadi wajar ya kalau saya ngasih tahu gitu ya. Ini dilepas, ini kita buang dulu di sini dulu, baru kita masukkan. Nah, kita harus fiksasi ya Dek ya ini ya. Oke, kita masukkan. Nah, kalau ini sudah menetes, berarti sudah benar. Kalau ini nggak netes, berarti salah. Karena kalau netes dia masuk ke intravena. Kalau ini belum netes, berarti salah. Oke. Nah, tetesannya nanti kita pelajari. Baru setelah itu kita kasih rasa biar lembut ya sekitar sini ya. Seperti ini ya Dek ya. Kita kasih rasa. Nah, ini sudah tidak bisa goyang ya, sudah pas ya. Nah, di Hipavik itu gampang banget deh. Jadi di sini tuh ada ini apa namanya, garis. Jadi kalau buka kamu nggak kelamaan, tuh kan? Kita buka. Nah, kenapa Bu Sela tadi makein ada apa namanya, ininya di luar ya kan, ininya di luar kan, ada apa, saya sobek gitu loh ya kan, buat ini serapi mungkin. Baru sebelah sini kita buka. Nah, udah terfiksasi, biar rapi lah intinya ya Dek ya, biar rapi. Terus
infus lainnya juga harus kita fiksasi ya. Infus lainnya juga harus kita fiksasi di sini. Nah, kalau perlu kita ada pulpen, pinjam. Nah, kalau perlu kita tulis ya. Ini tanggal berapa? Bulan 6 ya. Jadi kita tahu kapan pasangnya. Walaupun kita sudah mendokumentasikan sih kapan kita masangnya. Selesai ya Pak ya. Jangan lupa kita rapikan alat. Nanti kita pilah-pilah ya. Bagian mana yang akan kita buang gitu. Ya. Nah, seperti ini. Ayo Dian. Ayo. Bisa yuk. Ayo, mungkung nih. Nanti gantian ya. Sekarang Dian, nanti gantian temennya yang lain. Yuk. Terus benar. Terus Perfect. Sip. Benar. Terus nah, lalu apa? Ini kayak ini ya, tebak-tebakan matematika ya. Ya. Benar, itu ambil di belakang tangan. Yuk, benar. Lalu ambil di ini aja ya. Ya, selang infus ya. Jadi selang ini kamu nanti taruh ke pasienmu. Ini nanti nek salah benar. Apakah benar ini dengan Bapak? Dengan Bapak Agus? Ya. Buat konfirmasi lagi, cek gelang tangannya ya. Cek gelangnya. Oke, sudah benar. Ya benar Bapak ini Bapak Agus. Iya. Iya. Iya bos. Bapak lahirnya tanggal Kemudian yang akan menginfus di dalam